besok minggu depan Present Worship akan dilayani oleh 3 diva ya. 3 divanya banjir ya. Jadi Mbak Ika, Bukar sama Bu Tari, Bu Tipah, 4 diva ya, 5 diva tambah lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih buat Dr. Puspito yang sudah jauh-jauh melayani kita. Tepuk tangan sekali lagi. Saya sangat tersentuh pesannya tadi, banyak sekali pesan. Salah satunya adalah melakukan yang Yesus lakukan. Amin. Nah, itu penting. Jadi kalau itu tidak dilakukan Yesus, kenapa harus lakukan? Nah, itu penting. Jadi banyak hal dalam aspek kehidupan kita juga harus melakukan yang Yesus. Kalau Yesus tidak bangun, kenapa mau bangun? Kalau Yesus dibongkar, ya, kenapa harus bangun yang Yesus bongkar? Itu penting. Jadi kita harus belajar untuk melakukan yang Yesus, fokusnya sama Yesus. Amin. Dan tadi luar biasa ilustrasinya, dokter ngomong kalau naik mobil kecil selalu disalib, selalu disalib terus dok. Tahu nggak kenapa kok selalu disalib dok? Karena dokter Kristen. Naik Muslim dipocong dok, disalibnya betul ya. Nah ya matinya di salib. Dulu waktu saya masih kecil di kampung nih, oh Kristen matinya disalib ban, penting naik kayu nih, bisa didol ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pengumuman. Besok minggu depan firman Tuhan dilayani oleh pendeta Yakobus. Wih, orangnya di kanan itu yang gondrong ya, tepuk tangan ya, Pak Win. Dia ini kalau namanya pria sejati. Ya, jadi pria-pria harus datang ya, yang punya pria diajak ya toh. Karena pasti pesannya banyak sekali tentang keluarga. Ya, saya berdoa supaya Pak dandani itu yang menceng-menceng. Kadang kita tuh butuh ya dalam keluarga itu ya, betul sih kita cinta Tuhan. Tapi kadang kita mencengnya 1 derajat, tapi kalau sudah terlalu lama mencengnya bisa berapa kilo gitu ya. Jadi perlu dikencengi lagi. Nah, kita butuh orang-orang seperti beliau. Tepuk tangan buat Tuhan. Ada beberapa pengumuman, catat baik-baik, nanti ada di grup juga. Tanggal 1 Mei hari Jumat jam 11 siang kita dikasih tempat, dipinjami tempat sama Bunisan Hotel Nusa Indah. Kita akan mengadakan KKR di Sarangan. Jadi saudara yang mau ikut siap-siap ya, terutama yang melayani Tuhan. Pembicaranya tidak tahu ya, kita kan begitu loh, tanpa rapat makanya orang ngerti pembicaranya soal pokoknya acaranya sih. Kalau ada tempatnya sudah disediakan, berarti pembicara sudah disediakan gitu ya. Prinsipnya kita gitu dong, rasa rapat pokoknya budal sih, ini kono nyapok orang ngerti gitu, seperti biasa. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada kabar baik. Mulai Agustus ibadah di Banjir Jeki cuman cuman Selasa keempat saja. Saya liburkan Selasa 1, 2, 3, dan 5. Jadi mulai Agustus loh, masih Agustus. Mulai Agustus nanti ibadahnya cuma Selasa keempat saja, ya, dan seterusnya. Loh kenapa? Karena saya lihat kita ini terlalu banyak ibadah. Di gereja masing-masing sudah banyak ibadah, banyak kegiatan komsel di gereja masing-masing, persekutuan, menara-menara doa di gereja masing-masing. Wes kokean, sing kurang 1 prakteknya. Tadi Dr. Puspito ngomong melakukan seperti yang Yesus lakukan. Jadi dalam hal ini yang benar Pak Tri jarang nih gereja. Loh kenapa? Yesus itu sekali masuk Betel ngamuk loh, malah di Betel coba. Dia tuh lebih senang kalau apa? Ketemu pelacur, ya di Danau Galilea. Loh dia memang jiwanya penginjilan loh. Harusnya Yesus sudah kayak begitu. Yesus itu kayak begitu. Kenapa saudara banyak kumpul ibadah itu? Dari Pak Disop penito-penito ya. Penting ada Pak Edi ya. Setuju ya Pak Edi ya. Nah harus itu Pak kadung mikirnya. Ya jadi itu. Jadi kita melakukan itu. Kenapa? Saya yakin saudara sudah ibadah lah. Pasti minggu tidak ada yang bolos. Kalau garam kumpul jadi gudang garam. Nah, garam kumpul garam jadi gudang garam. Budret. Dan sini mudah ya dok ya. Tangan sini naik terus ya. Jadi mulai Agustus hanya Selasa keempat. Ya, itu. Jadi kita kumpul tempat ini. Terus mulai September ini ada kabar baik. Karena saya ini digerakkan Tuhan untuk buka Madiun, ya toh, Madiun kota, cabangnya kita. Cuman bingung tempatnya di mana. Saya ada ruko, tapi rukonya itu tak pikir kok terlalu kecil.
dan tidak ada AC-nya, pasti saudara kebut-kebut. Ya, di sini kebut-kebut, obrolannya itu di kerangkeng di ruko lebih panas lagi. Jadi saya lagi doa sama Tuhan, ketika saya doa tiba-tiba yang punya panti asuhan di Buran ngomong, tempatnya di mana, Pastor? Cabangnya di mana? Belum tahu. Kan memang nggak tahu, nggak pasti. Ya, di teman saya juga Katoliknya berat, ya, Raiso, Setiadi. Terus di ruko saya juga bingung, yaitu panas, ungkep segala macam. Saya lagi bertanya, belum dapat. Tiba-tiba yang punya panti asuhan ngomong, pakai tempat saya aja, aula saya gede. Nah ini cocok ini ya, toh. Kasih tahu kanan kirimu, tempatnya gede. Ya, wadahnya besar, nampungnya lebih banyak dan tidak kepanasan. Jadi nanti mulai September ibadah di Kota Madiun itu tempatnya sama, tempatnya di Pantai Asuhan Dibora tiap Selasa kedua, genep kabeh. Jadi Selasa keempat di sini, Selasa kedua mulai September ya, itu di Pantai Asuhan Dibora jamnya sama. Kemungkinan nanti jemputan juga ada. Nanti pembukaan akan dilayani oleh Pak Yusak Sujarwo dari Gusti Sambiar ya. Jadi itu nanti September. Jadi ibadahnya kita 1 bulan cuma 2 kali. Satu di Madiun Selasa kedua, yang satu di Caruban Selasa keempat. Ya itu. Jadi penting. Sekarang Madiun sudah ada ya. Nanti Goreng-Gareng, Magetan, Karangan ya. Tapi saya berdoa kalau yang jauh-jauh jangan saya. Terus nganggur-nganggur ini kan akhir atau gitu. Dan nganggur ngapain tidak berangkat? Aku kan repot. Gitu. Jadi ini nek saudara apa dipanggil Gusti Allah, jadi ini baik apa? Kalau saudara dipanggil Gusti Allah, kalau tidak mau jawabannya, ojo sih Gusti Allah sih repot. Liane mawon, ya itu. Jadi ingat ya, mulai perubahannya bulan Agustus dan September mulai Selasa kedua di Kota Madiun. Terus besok Rabu yang mau ikut silahkan jam 3 sore ada pembagian takjil lagi di depan. 300 takjil, silahkan saudara yang mau ikut bantu bungkus datang jam 2. Kenapa kita bagi jam 3? Supaya tidak hujan, karena hujannya biasanya jam 4 ya. Jam 4 itu biasanya hujan Caruban, kecuali hari Selasa. Ya, ini kan dulu Nabi tak ngomong ibi, ayo coba, usir. Pokoknya diedok ya. Terus besok Kamis ini juga penting ada menara doa. Kalau menara doa tiap Kamis yang ngatur Pak Yunus, wis ora usah takok aku terus ora usah. Wis pokoknya takok ae. Wis diserahin dan tanggung jawab dan cek gitu ya. Hari Kamis menara doa tiap Kamis. Besok di tempatnya Bu Nipah ya, jam 6 sore yang dilayani firman Tuhan oleh Bu Yunita. Nah, ini ngomongin, wis dhewe kan wis langsung bicara tunggu dhewe. Ya, jadi Bu Yunita ya, saya tunggu dhewe. Ya, yang layani Bu Yunita jam 6 sore. Lah kita ada budaya baru Pastor di Caruban ini. Sing gayuh nggawa subuh. Ben ramarai sing di rumah kupuk. Nah, jadi kita yang bertamu, kita yang berkati yang punya rumah. Karena yang punya rumah itu sudah direpoti, jadi kroso, geret kursi, terus kesel. Nah kita yang datang ini sebagai keluarga Allah bawa bingkisan. Dan kalau sudah dibuka di situ mangan bareng nek turah aja bungkus. Itu haknya yang punya rumah baik hadir ini. Oh, saya nasi bungkus. Enggak boleh. Karena apa? Wong anakmu yang belajar ini wis ngekek barang ning wong liya aja dijaluk ning kok apa? Timbilen. Cak cilik timbilen nek kowe kudunen. Ya, enggak boleh dibungkus bawa pulang lagi. Karena kita itu memberkati bukan ijol-ijolan jajan. Ya. Terus tadi saya juga gerakan Tuhan, nanti kemungkinan tiap menara doa ada perjamuan kudus. Persis seperti yang dipisah para rasul. Mereka memecahkan roti, berdoa, bersyukur. Yang melayani siapa? Tidak boleh yang sudah pernah pelayanan. Yang sering pelayanan dok, anak dong yang ngomong.
Jadi menara doa itu tempatnya kita melatih orang yang belum pernah pelayanan. Harus dilatih di komunitas kecil supaya apa? Kalau sudah terbiasa nanti dia bisa ke komunitas dan dipakai buat kemana-mana. Termasuk saudara melayani perjamuan kudus. Ada yang tanya, loh perjamuan kudus yang melayani pendeta, ini nek gereja nih patri, guys sekolah, ya Pak Tri. Syaratnya kan ngono toh, harus kudus, harus suci, dibanjir rezeki, semua bisa. Loh kenapa? Yesus sudah ngomong loh, pergi beritakan Injil ke seluruh bumi, ujung bumi segala macam. Itu perintahnya kepada siapa? Muridnya Yesus. Saudara murid Yesus enggak? Murid tak? Dan Alkitab juga berkata Yesus ngasih perintah apa? Baptislah mereka. Yang baptis, boleh baptis siapa? Semua, bukan pendeta toh. Kalau yang buat baptis mau kawin, lalu pendeta soalnya butuh surat. Nek sing wis bangkotan tuwek-tuwek lagi bertobat, cemplung kali saudara bisa lakukan itu. Gitu loh, ngerti ya? Ngerti ya maksudnya? Kalau butuh surat, kayak no pendeta. Tapi kalau kayak Mbak Ika wis tuwa, wis ngerasa ora kawin neh ya. Ora butuh surat, ya cemplung langsung. Siapapun bisa baptis. Yes, gitu ya. Jadi di menara doa semuanya bisa. Kasih tahu karena ini semua bisa. Semuanya bisa. Tidak ada ceritanya tidak bisa, tidak berani orenek kamusnya. Di banjir rezeki wani dhisik duit carry ya. Ya, itu ya, jelas ya. Kenapa? Kalau saudara lakukan kehendak Tuhan, provisinya ngikuti saudara. Penting visinya dikerjakan dulu. Masalah provisi itu ngikuti. Ya toh? Hari ini aja sudah ada transfer dulu ya. Untuk transport dulu. Ya, jadi kalau saya takilom gitu ya. Jadi belajar, lakukan dulu, baru nanti visinya didukung sama Tuhan. Caranya Tuhan. Amin. Sudah? Tidak ada pengumuman lagi ya. Jadi dieling-eling. Besok Selasa depan masih ada seperti biasa. Jadi mulainya Agustus itu minggu keempat saja. Selasa keempat Agustus. Sopirnya rasa diomong sih, tante-tante bingung. Cegak-cegak baik ya. Nanti ngomonginnya mau masuk Agustus saja. Jadi mulai Agustus, Selasa keempat di sini, September di Kota Madiun di Deborah. Ya itu hallnya saya lihat gede banget. Jadi ibunya baik sekali tanya apa yang perlu kita siapkan. Ora usah siap opo-opo. Kenapa? Karena banyak orang itu gurup nyiapin soundnya, tidak usah, penting ada kursinya, ada mic-nya sudah. Kita nanti bawa keyboard sendiri. Kemarin juga begitu yang di tempatnya Bunisan Hotel, sekarang juga tanya, kita siapkan apa? Tidak usah nyiapkan apa-apa. Ya, yang penting itu hanya hadir, fasilitas, orang penting. Nah itu ya. Jadi kalau fasilitasnya oke, renek Tuhan ini buat apa saudara ibadah? Mau yang penting Tuhannya, bukan fasilitasnya, ya, oke? Ikut disarankan ya Om. Tanggal 1 Mei, we pray hari buruh, rasa melodimu, ya. Wes sarangan baik, rasa melodimu, ya. Wes demone pray, sambil duit bajare wong ya. Ning sarangan cari Tuhan, beribadah sik rada enek wektu, ya jam 1 siang mlaku-mlaku ning rada sarangan. Oh, rasa renang. Ya itu saya dulunya angel ya, gitu ya. Oke, sip, beres ya. Jalan-jalan terus. Oke, yuk mari kita akhiri ibadah kita. Pin, mereka mau doa tutup. Oh, doa tutup, kurang. Ayo, monggo mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Ya. Saya minta siapa ya? Bu Ratinem aja doa penutup. Ayo Bu, doa berkat. Orang mesti imam, mamah dosa.